Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyara talabatil ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita dalam pelajaran Kitabut Tauhid. Maknanya adalah kita belajar bagaimana kita itu mampu merealisasikan tujuan utama Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di alam dunia ini untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Dan tentunya belajar ilmu agama, mempelajari agama, talabul ilm adalah bagian terpenting dari ibadah. Karena seorang tidak akan mampu merealisasikan ibadah dengan makna yang sebenarnya sampai dia berilmu. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam belajar ini juga para talabatul ilm yang dimuliakan Allah, kita belajar makna keikhlasan. Makna kesungguhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan tujuan utama ibadah yang tadi kita singgung. Dengan kita belajar ini, kita juga mengetahui bahwa semua yang ada di alam dunia ini sesuatu yang sia-sia, bahkan sesuatu yang terlaknat oleh Nabi SAW. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini adalah sesuatu yang terlaknat dan terlaknat yang ada di dalamnya. Illa dzikrun wa man walah au alimun au muta'allimun. Kecuali zikir kepada Allah dan orang yang selalu menjaga zikir, kecuali orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu agama. Orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu agama. Artinya, dengan kita belajar ini, kita semakin mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya. Bahwa dengan ilmu agama ini semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi berkah. Karena ilmu agama ini adalah kunci dari ketakwaan, kunci dari keimanan, kunci dari tauhid,
yang takwa, iman, tauhid adalah sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, maka akan kami buka untuk mereka keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Ini hakikat yang seperti ini para talabatul ilm adalah hakikat yang mampu membuat kita itu istiqamah di atas jalan kebaikan ini. Sesuatu yang mampu membuat ringan semua pengorbanan yang kita lalui. Sesuatu yang mampu menimbulkan harapan dan masa depan baik. Allah, bukan dalam perkara dunia semata. Karena Allah telah menyatakan tentang dunia semata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia kecuali itu adalah kenikmatan yang menipu. Sedangkan Allah berbicara tentang ilmu dan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa amilus yarfa'illahu alladhina amanu. Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang yang dia itu beriman di antara kalian. Wa utul ilma darajat, orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka itu amanu minkum, beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Maka para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu, seandainya ada di antara kita merasa mungkin apa yang kita lalui pada saat ini ataukah apa yang kita rasakan di saat ini bukan sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang membuat ketenangan hati kita, bukan sesuatu yang kita merasa nyaman dan tenang. Mungkin alangkah baiknya untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah belum bukakan untuk kita semua hakikat keindahan apa yang telah Allah angkat derajatnya ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan angkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Mungkin karena dosa yang mengikat dan membelenggu leher dan pundak kita. Mungkinkah? Naam. Sangat mungkin. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, al-ma'asi silsilatun fi unuqil 'asi. Maksiat itu adalah ibarat rantai yang membelenggu di leher orang yang melakukannya. Wala yafukuhu minha illa al-istighfar wa taubah. Dan tidak ada yang bisa membuka rantai itu kecuali istighfar, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkanlah aku, berikanlah taubat untukku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini dia yang membuat kita tertutupi dari hakikat keindahan ilmu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu semua disebabkan karena kotoran yang ada pada hati kalian atas apa yang kalian lakukan dari kemaksiatan. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan yang itu akan mengotori cahaya, nur, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Karena ilmu ini adalah cahaya, karena ilmu ini adalah kehidupan. Bait yang masyhur, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Waqi', jeleknya hafalanku. Lalu dia memberikan kepada aku petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Dan dia memberitahu aku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Allah mengatakan dalam ayatnya, awaman kana maitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran. Apakah sama orang yang dia itu mati kemudian kita hidupkan dia? Mati maknanya adalah mati hatinya, lalu dihidupkan oleh Allah, dan Allah jadikan dalam hatinya itu nur, cahaya. Fatalabatul ilm yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, raih hakikat tersebut, sehingga di dalam setiap detik yang kita lalui untuk menuntut ilmu agama ini selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, selalu dipenuhi dengan syukur, selalu dipenuhi dengan kerinduan untuk bersama dengan nabi-nabi Allah Azza wa Jalla dan para sahabatnya. Karena kekuatan ilmu itu akan mampu menghipnotis seseorang, sehingga dia akan merasakan indah dan sangat indah, lezat dan sangat lezat. Ma ahsana al-ilma, betapa indahnya ilmu. Ahsanu minad dunya wa ma fiha, lebih indah dari dunia dan semua yang ada di dalamnya. Wa ahsanu minar riasat, dan lebih indah daripada kepemimpinan dan jabatan. Wa ahsanu minan nisa'il jamilat, dan lebih indah daripada wanita yang paling cantik bagaimanapun. Dengan makna yang seperti ini dinukil dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kalau kita ingin bicara masa depan, kalau kita ingin bicara masa depan, kalau kita ingin bicara masa depan seorang penuntut ilmu, maka tidak ada yang lebih terjamin daripada masa depan yang akan dilalui oleh seorang penuntut ilmu. Wallah, kenapa demikian? Naam, karena Allah Azza wa Jalla yang telah menjamin. Allah Azza wa Jalla yang telah menjamin seorang yang dia menuntut ilmu dengan kehidupan yang bahagia. Bukankah Allah mengatakan dalam ayatnya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang dia beramal dengan amalan saleh, lelaki atau wanita, dalam keadaan dia itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, akan kami berikan padanya kehidupan yang bahagia, dan akan kami balas untuknya dengan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Falanuhyiyannahum, Allah mengatakan falanuhyiyannahum, ditakkid oleh Allah Azza wa Jalla dengan thalath muakkidat. Yang pertama adalah wawul qasam, al-qasam al-muqaddar, maksudnya sumpah yang tersembunyi. Takdirnya fawallahi lanuhyiyannahum, kemudian lamu taukid di depan, lalu diperkuat dengan nunut taukid di belakang dengan nun taukid tsaqilah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Dan kita masih ragu, bukankah amalan itu adalah buah daripada ilmu? Bukankah amalan adalah kunci utamanya ilmu? Bukankah amalan itu adalah sesuatu yang akan lahir daripada ilmu? Para talabatul ilmu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah telah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tentunya dengan kacamata din, dengan kacamata ilmu, dengan kacamata syariat, di dalam menilai hayatan thayyibah. Bukan dengan kacamata ahlud dunia, bukan dengan kacamata Qarun dan orang yang bersamanya. Hayatan thayyibah dinilai dengan tinjauan syariat. Makna hayatan thayyibah adalah hayatan mutmainnah, kehidupan yang tenang. Bukan maknanya kehidupan yang melimpah dengan uang. Karena uang itu tidak ada harganya dan tidak bisa dibandingkan dengan ketenangan, tumakninah, hayatan thayyibah. Keliru kalau seorang dia membandingkan dan menyamakan hayatan thayyibah dengan uang. Karena uang itu adalah sesuatu yang rendah nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan hidup, kedamaian, tawakal kepada Allah, qanaah dengan apa yang Allah berikan, itu semuanya adalah hayatan thayyibah. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, atathu dunya wa hiya raghimah, datang kepada dia dunia dalam keadaan dunia itu rendah di hadapannya. Dalam keadaan dunia itu rendah di hadapannya. Para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah hakikat yang perlu untuk kita ketahui bersama. Nikmat ketika seorang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk meraih ilmu sehingga masa depannya terjamin. Masa depan seorang yang setiap saat dimintai ampunan oleh semua makhluk hidup, apakah itu bukan kehidupan yang terjamin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya langit-langit yang 7 beserta penghuninya, dan bumi yang 7 beserta penghuninya, semut yang ada di lubang, termasuk ikan yang ada di dalam lautan, la yastaghfiruna ala muallimin nasal khaira, mereka itu akan memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kepada mereka yang berbagi ataukah menyebarkan ilmu agama kepada manusia. Ampunan dari Allah, dari doa makhluk hidup yang tidak pernah berdosa, malaikat Allah,
makhluk Allah yang tidak kita ketahui berapapun banyaknya, di langit dan di bumi, termasuk yang di lautan dan di daratan. Mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mereka menyebarkan ilmu agama. Sehingga tidak kita sadari, kita mendapatkan doa ampunan dari mereka itu semuanya. Allah ganti dan kabulkan permintaan mereka itu dengan rezeki yang mengalir kepada seorang yang berilmu, kesehatan, waktu yang bermanfaat, harta yang berkah. Sehingga dengan harta yang berkah itu dia akan mampu mencetak karakter seorang yang dia akan meneruskan ilmunya, meneruskan pengorbanannya dalam ilmu di saat yang akan datang. Itulah hakikat masa depan yang sebenarnya para thalabatul ilm. Atau jangan-jangan masa depan yang ada dalam kepala kita dan pikiran kita adalah kita memiliki mobil sekian banyak, memiliki driver dan supir sekian banyak. Apakah maknanya masa depan yang bahagia yang ada dalam pikiran kita, kita mendapatkan pasangan hidup yang Masya Allah dalam segala-galanya, dalam hartanya, dalam jabatannya, kita memiliki apartemen, rumah yang mewah, makan kemana saja bisa? Apakah demikian? Kalau demikian, maka cara pandang kita itu telah keliru. Karena itu bukan kunci kebahagiaan, sekali lagi. Itu bukan kunci kebahagiaan. Seandainya itu adalah kunci kebahagiaan, maka wallahi Qarun dan bala tentaranya, Fir'aun dan bala tentaranya adalah orang yang bahagia di muka bumi ini. Kalau itu sudut pandangnya. Kalau kita menilai kebahagiaan adalah kebahagiaan mereka yang memiliki duit sekian banyaknya, sebut saja siapa? Dari orang-orang kafir yang mereka menjadi orang terkaya, adalah orang yang paling bahagia. Namun apakah mereka itu bahagia? Apakah mereka itu betul-betul merasakan hakikat kehidupan yang sebenarnya ini? Para thalabatul ilm yang dimuliakan Allah, tidak. Mereka bukan orang yang paling bahagia. Mereka orang yang sengsara. Mereka bingung bagaimana dengan duit yang mereka miliki. Kenapa? Karena tidak kunjung memberikan kepada mereka kepuasan hidup. Allah cabut dari diri mereka qanaah, sehingga mereka menjadikan harta itu ibarat beban. Wallahi ibarat beban. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah rahatul bal, fikiran yang nyaman, fikiran yang tenang. Kebahagiaan yang hakiki adalah al-qanaah. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Man kanat hammuhul akhirah, siapa orang yang ada dalam fikiran dan tujuannya adalah akhirat, jama'allahu syamlah, Allah akan kumpulkan semua urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, Allah akan berikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, datang pada dia dunia dalam keadaan dunia itu rendah di hadapan dirinya. Ini adalah orang yang bahagia. Allah mudahkan semua urusannya. Allah berikan kecukupan pada hatinya. Dan dunia serta seisinya itu di hadapan dirinya adalah sesuatu yang kecil, karena dia tahu waridwanullahi akbar, keridhaan Allah itu jauh lebih mulia dan lebih agung. Kita harus selalu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dalam hal ini, para thalabatul ilm. Kalau tidak, maka kita akan kosong.
kosong roh dan jiwa kita itu kosong dalam kita itu melakukan aktivitas ketika kita menuntut ilmu agama. Duduk badan kita na'am di dalam pendidikan agama di sini atau di selain sini. Raga kita itu menulis, raga kita itu duduk di dalam halaqatul ilm, tetapi kosong hati kita. Hati kita entah di mana. Hati kita telah diculik. Hati kita itu telah dirampas oleh syaitan. Sehingga kita melihat kalamullah wa kalamu rasulih, firman Allah dan sabda Rasulnya yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita hafal, itu seperti aksara-aksara yang tidak memiliki makna. Dicabut dari diri kita ladzatul iman. Ketika kita telah menganggap dunia ini lebih segala-galanya. Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang kalau seorang ada dan memilikinya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Pertama, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Ini kunci utamanya para thalabatul ilm. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Dan apa yang menjadikan kecintaan dia kepada Allah dan kecintaan dia kepada Rasulnya lebih daripada segala-galanya? Ketika dia mengetahui bahwa Allah cinta dengan orang-orang yang bertakwa, dia akan merealisasikan apa itu takwa. Allah cinta dengan orang yang sabar, dia akan berusaha menjadi orang yang sabar. Allah cinta dengan orang yang berbuat baik, dia akan berusaha berbuat baik. Ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, tidak dia cintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu an yukdhafa finnar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kegelapan, kepada lembaran hitam yang telah dia sobek, yang telah dia buang, dia bakar. Lembaran-lembaran itu sebagaimana dia tidak mau dan benci, tidak sanggup untuk tersentuh dengan api. Para thalabatul ilm yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau ada di antara kita yang bertanya, bagaimana kita itu mengubah perjalanan mulia seorang penuntut ilmu menjadi amalan kebaikan untuk kedua orang tuanya, birrul walidain. Bagaimana seorang itu dia mengubah perjalanan dia dalam menuntut ilmu ini sebagai amalan yang mulia yang ada di dalamnya nilai-nilai birrul walidain? Jawabannya adalah tatkala seorang ketika dia mempelajari ilmu agama ini, dia pelajari dengan tulus, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan usaha secara maksimal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh kecuali beribadah kepada Allah, ikhlas baginya agama ini, dengan tulus, dengan ikhlas. Dengan usaha yang maksimal, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang dia berusaha berada di jalan kami, berusaha untuk meraih hidayah kami, akan kami tunjukkan padanya jalan. Usahanya seorang penuntut ilmu, di dalam dia menuntut ilmu, menghafal, mempelajari ilmu agama, ini adalah dinilai oleh Allah setiap detiknya upaya dia untuk birrul walidain.
Karena dia tahu orang tuanya telah berjuang semaksimal mungkin untuk membiayai dirinya. Karena dia tahu kalau orang tuanya di sana menanti dengan tiada henti berharap kebaikan agar sang anak kembali ke haribaannya, kembali di hadapannya membawa segudang ilmu dan segudang akhlak, membawa ketakwaan ke dalam rumahnya. Sehingga orang tuanya merasakan kedamaian dengan ilmu yang telah dipelajari oleh sang anak itu. Jadilah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua dengan makna yang benar. Dia akan selalu mendoakan orang tuanya bidhahril ghaib, di waktu mustajab, ketika sujud bainal adzan wal iqamah, di penghujung malam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku. Dan berikan rahmat keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku di usia kecil. Itu akan muncul ketika seorang dia belajar dengan tulus, dengan ikhlas. Dia gunakan waktu sebisa mungkin di tempat dia belajar untuk menggali ilmu agama. Memanfaatkan setiap detik dari waktunya, karena dia tahu orang tuanya itu benar-benar menunggu dirinya untuk menjadi seorang anak yang saleh dan salihah. Maka suatu bentuk dari uquq, dari kedurhakaan kepada kedua orang tua kita, tatkala kita di dalam belajar menuntut ilmu agama, kita tidak menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Kita abaikan waktu, kita abaikan uang, harta yang telah dikeluarkan oleh orang tua kita, tidak dibangun di atas ilmu dan semangat. Kita buang, kita hamburkan harta orang tua kita dengan hal yang tidak bermanfaat. Kita gunakan waktu yang kita miliki untuk canda tawa, untuk lalai, tidak ada semangat. Bahkan kita ingin meninggalkan ilmu ini, kita ingin meninggalkan hidayah ini setelah orang tua kita betul-betul berusaha mati-matian untuk merealisasikannya pada diri kita. Kalian masuk dalam pondok pendidikan mana saja, orang tua kalian berpikir, ini anak saya harus ada ranjang, anak saya harus ada loker, anak saya harus ada tempat belajar, anak saya harus memiliki fasilitas belajar, harus ada uang di muka. Mereka kadang meminjam, kita nggak tahu. Mereka pinjam. Mungkin di antara mereka ada yang harus mengeluarkan simpanannya. Sudah tidak jadi masalah, kita makan ala kadarnya saja. Yang penting anak kita belajar di sana. Lalu kita di tempat yang mulia ini, kemudian kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Lalu kita membuyarkan angan-angan orang tua kita. Uquq, wallahi hadza uquq. Ini adalah kedurhakaan seorang penuntut ilmu kepada orang tuanya. Fa talabatul ilm yang dimuliakan Allah, kita ingin kalian semakin menaiki tangga-tangga kemuliaan di dalam ilmu agama ini, kalian semakin tulus dan ikhlas. Dan semakin tampak buah dari ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang bermanfaat dengan amalan-amalan yang saleh. Itu harapan kita, dan tentunya pasti harapan orang tua kalian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semuanya di dalam hal yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan semoga Allah menjadikan setiap langkah yang kita lalui dalam menuntut ilmu ini sebagai timbangan amalan kebaikan untuk kita dan orang tua kita semuanya, sehingga
Allah memberkahi kehidupan kita dan orang tua kita dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sebagai pengisi majelis di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.